mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Ya Bu. Ayo Arin pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa cepat dimengerti. Sebelum kita mulai pelajaran, itu absen dulu ya. Ya. Indah hadir. Nita Hadir. Arif Hadir. Aida. Izin Bu. Kenapa? Keluar sama keluarganya. Izin acara keluarga. Apakah Aida udah menitipkan surat? Sudah Bu. Katanya sudah lewat WA. Lewat WA. Sudah ngecek ibu berarti ya? Iya, sudah Bu. cek ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang simbiosis. Simbiosis. Nggak Sebelum tahu. kita belajar tentang simbiosis, coba ibu ingin bertanya kepada kalian, kemarin kalian belajar apa? Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Diajarin siapa? Ibu Gurunya. Cunit. Ibu Cunit. Iya. Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Bernafas. Terus. Gerak. Terus. Makan dan minum. Ya. Berkembang biak. Terus apa lagi? Bertumbuh. Oh, bertumbuh. Iya. Ya, berkembang. Lupa Ibu. Gimana kalau Pak? Tidak belajar kemarin ya? Iya. Nah, kalau habis pulang sekolah, itu kalian harus pelajari lagi yang pernah kalian ajari di sekolah. Di rumah itu harus belajar lagi, bukan hanya di sekolah yang belajar ya. Iya, Bu. Nah, pada pagi hari ini di pertemuan Ibu, kita akan mempelajari tentang simbiosis antara makhluk hidup. Sebelum Ibu mulai, kita tonton dulu ya videonya. Iya, Bu. Halo teman-teman, hari ini kita belajar tentang simbiosis antar makhluk hidup yuk. Hubungan yang khas antar makhluk hidup disebut simbiosis. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, kupu-kupu mendapatkan sumber makanan dari bunga. Saat menghisap nektar, kupu-kupu akan membantu bunga melakukan perkembangbiakan untuk menghasilkan biji. Jadi, kupu-kupu mendapatkan makanan, sedangkan bunga menghasilkan biji. Dan ini saling menguntungkan antara kedua belah pihak ya. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak. Contohnya, anggrek atau tumbuhan paku saling menempel pada pohon yang tinggi. Tujuannya untuk mempermudah mendapatkan cahaya matahari. Hal ini karena batang tanaman anggrek tidak tinggi. Jadi, pohon tidak mendapatkan keuntungan, tetapi tidak juga mendapatkan kerugian. Sedangkan menguntungkan bagi anggrek karena mendapatkan sinar matahari. Dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya, semua hewan seperti kerbau yang dihinggapi kutu selalu dirugikan loh. Kutu menghisap darah dari tubuh kerbau. Kutu diuntungkan karena memperoleh makanan. Namun tubuh kerbau yang dihinggapinya menjadi gatal dan luka di kulitnya. Dan ini mengakibatkan kerugian bagi si kerbau ya. Bagaimana murid-murid sudah mengerti
tentang video yang Ibu tampilkan barusan? Sudah, Bu. Sudah. Penjelasan tentang apa? Simbiosis. Ada apa saja? Simbiosis mutualisme. Lalu yang kedua? Simbiosis komensalisme. Yang ketiga? Simbiosis parasitisme. Betul. Siapa yang tahu dari penjelasan ini barusan apa itu simbiosis? Yang perhatikan ini ya. Iya Ibu. Tadi hari ini Bu. Simbiosis Hapus. itu perhatikan. Ya Bu. Oke. Simbiosis adalah hubungan antara makhluk hidup yang mana saling membantu, merugikan ataupun mempengaruhi. Jadi simbiosis ini menjadi tiga, ada mutualisme, ada komensalisme, dan ada parasitisme. Coba sekarang keluarkan bukunya, keluarkan semuanya sama alat tulisnya, ditulis ya. Ya Bu. Mutualisme. Apa simbiosis mutualisme? Saling menguntungkan, Bu. Ya, benar, saling menguntungkan. Ya. Benar. Betul. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang mana sama-sama saling menguntungkan. Tadi dijelaskan Jetisme. bahwasannya kita Contohnya, kupu-kupu mendapatkan sumber makanan dari bunga. Nah, contohnya barusan apa? Kupu-kupu mendapat sumber makanan dari bunga. Mengapa kok bisa saling menguntungkan? Karena bunga juga butuh kupu-kupu untuk. Nah, nih Bu tunjukkan. Mutualisme yaitu yang mana mengapa hubungannya itu saling menguntungkan karena lebah dan bunga itu sama-sama menguntungkan, yang mana lebah mendapatkan nektar dari bunga untuk dijadikan makanan dan bunga sendiri itu mendapatkan bantuan dari lebah sebagai proses penyerbukan. Jadi lebah dan bunga ini saling menguntungkan seperti itu. Itu yang dimaksud simbiosis mutualisme. Kalau simbiosis komensalisme itu apa tadi? Simbiosis komensalisme saling merugikan paling, Bu. Komensalisme ini lihat. Ini. Simbiosis komensalisme itu adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Nah, itu komensalisme. Contohnya anggrek dan pohon jeruk. Kok bisa, Bu, ini tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan, Bu? Karena anggrek ini tumbuh di pohon jeruk. Namun anggrek tidak merugikan kepada pohon jeruk, dan pohon jeruk tidak merasa dirugikan oleh adanya pohon anggrek di batang ataupun di tubuh pohon jeruknya. Jadinya mengapa dikatakan tadi bahwasanya anggrek itu sebagai komensalisme atau pohon jeruk komensalisme, karena mereka tumbuhan ini itu tidak saling, maksudnya netral, tidak diuntungkan juga tidak dirugikan, seperti itu. Terus ada parasitisme. Parasitisme ini adalah hubungan antara makhluk hidup yang mana satu dirugikan, yang satunya diuntungkan. Kok bisa, Bu? Contohnya manusia dan kutu, yang mana kutu ini menghinggap ataupun berada di kepala manusia. Jadinya manusia merasa dirugikan karena adanya kutu, karena kutu ini menghisap darah manusia yang ada di kepala manusia. Jadinya kutu merasa
merasa diuntungkan karena kenyang menghirup ya, maaf salah ibu, menghisap darah di kepala manusia. Sedangkan manusia sendiri merasa gatal. Karena apa? Ya karena ada kutu yang hinggap di kepala manusia dan kutu itu menghisap darahnya, jadinya manusia merasa gatal, jadinya merugikan gitu, dan termasuk parasitisme. Jadi apakah sudah mengerti apa itu simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme? Sudah. Kalau sudah paham, ini ada tugas. Nah, tugasnya ini nanti kalian kerjain. Untuk tugasnya, coba lihat kertasnya, yaitu amatilah gambar. Nah, kalian amati gambar-gambarnya, lalu tariklah garis untuk menghubungkan gambar jenis simbiosis yang sesuai dan tulis jenis simbiosisnya. Kalian langsung tulis simbiosis apa di sampingnya, kasih keterangan, oke? Bu, kalau merugikan tadi apa, Bu? Nah, apa? Berarti tidak mendengarkan tadi Nana. Apa saja? Nih, di sini kan udah ibu jelasin ada mutualisme. Perhatikan murid-murid. Ya, Bu. Ada mutualisme yang mana saling menguntungkan. Lalu ada parasitisme yang mana yang satu dirugikan, yang satunya itu diuntungkan. Terus komensalisme yang mana hubungan antara makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang lainnya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan, netral. Ya. Yuk, siapa langsung di depan? Aku, Bu. Ya, silakan sini. Ini Ibu gambarnya. Di sini ada 3 pasangan, Bu. Nah, ini gambar rumput laut. Rumput laut itu jodohnya sama ikan. Itu masuk ke simbiosis komensalisme. Karena ini ikannya mempunyai tempat bermain dan ininya tidak terugikan. Terus ini orang sakit perut sama cacing perut. Itu parasitisme karena cacingnya untung dan orangnya rugi. Terus habis itu ada bunga sama kupu-kupu. Ya, ini simbiosis mutualisme sama-sama menguntungkan, Bu. Bagus. Hadiahnya di daftar ya. Siapa yang berani lagi? 2 orang sini maju yang berani lagi. 1 udah Nana, siapa lagi yang berani? Yo, Arin, Bu. ya maju. Arin maju. Ini, Bu, yang pertama ada simbiosis parasitisme, yaitu ada anak kecil yang perutnya sakit gara-gara terkena bakteri. Terus yang kedua simbiosis mutualisme, yaitu antara bunga dan kupu-kupu. Dikarenakan kupu-kupu membutuhkan bunga, bunga juga membutuhkan kupu-kupu. Terus yang ketiga simbiosis komensalisme, ada rumput laut dan ikan Nemo. Dikarenakan ikan membutuhkan tempat tinggal. Ya betul. Ini cacing pita ya. Oh, cacing pita. Cacing pita ini kan berada di perut manusia, jadinya masukkan sakit perut. Oh, Makanya iya. disebut Parasitisme. ikan. Oke, tepuk tangan Bu Arin. Nah, untuk Arin dan Nana nanti ke kantor ibu ya. Iya. Untuk yang lain yang masih belum selesai mengerjakan, ibu tunggu tugasnya nanti di kantor. Di Iya, sini Bu. istirahat. Kalian ke kantor ibu terus dikumpulkan ya. Iya, Bu. Kelasnya Nana silakan kumpulin ke Nana. Kumpulin ke kelasnya. Nanti Nana ke ruangan ibu. Ya. Ya. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang simbiosis yang mana ada mutualisme, ada komensalisme, dan ada parasitisme. Apakah dari penjelasan ibu pada pagi hari ini apakah sudah mengerti? Ngerti, Bu. Sudah paham? Sudah.
semoga apa yang kita jelaskan, apa yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini bisa kalian pahami dan langsung kalian pelajari nanti di rumahnya. Ya Bu. Apabila kalian di kelas atau di sekolah itu belajar tentang simbiosis, nanti waktu pulang di rumahnya buka kembali, ulang kembali pembelajarannya yang sudah diajarkan di sekolah, oke? Ya Bu. Agar tidak Lupa. Nah, untuk itu apakah ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Tidak Bu. Sudah paham berarti ya? Iya. Siapa yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran Ibu? Ayo Bu. Yuk, Nana Bu. kita yang berani nih. Aku Bu. Simbiosis ada 3, yakni mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Betul. Mutualisme itu apa? Saling menguntungkan. Komensalisme? Itu Bu. Bentar. Komensalisme itu yang satu untung, yang satu tidak rugi. Parasitisme? Itu satu untung, satu rugi. Kalau simbiosis itu apa pengertiannya? Hubungan antara makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya, Baik itu membantu, merugikan ataupun menguntungkan. rugi nantinya. Ya, betul, itu adalah simbiosis. Jadi udah paham semua ya? Nah, jadi untuk pembelajaran simbiosis ini, mengapa sih simbiosis itu ada di antara makhluk hidup? Ya karena sangat penting untuk keberlangsungan ataupun keseimbangan makhluk hidup. Yang mana ada yang merugikan, ada yang menguntungkan, dan mempengaruhi. Sebelum Ibu tutup pada pagi hari ini pembelajaran Ibu, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu, yaitu mengucapkan alhamdulillah ataupun hamdalah. Yuk, Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran Ibu pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan semoga kalian bisa paham tentang pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Oke, bagi yang tadi disebutkan nama-namanya yang dapat hadiah, silahkan kata Ibu dan tugasnya dikumpulkan ketua kelas dan ketua kelas menyerahkan ke Ibu di ruangan Ibu di kantor. Oke? Oke Bu. Allahumma fiq ila alamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.